Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi kita di YouTube channel Fuyongko. Terima kasih untuk yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah komen juga ya. Dan tentunya teman-teman saya yakin kesini karena ada kebutuhan tertentu ya, kebutuhan akan firman Tuhan. Dan pastinya kalau teman-teman nonton video ini ya 5 menit aja atau sampai selesai, pasti teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan teman-teman sekalian. Jadi kalau bisa meluangkan waktu banyak untuk TikTok atau untuk YouTube yang lain untuk dengar firman Tuhan, saya yakin teman-teman pasti bisa melakukannya. Dan yang pasti ini akan mengubah kehidupan teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih karena sudah mengumpulkan kami di sini untuk mendengarkan pembahasan firman-Mu. Tolong Tuhan agar firman ini membuat kami semakin bertumbuh dan bisa menjadi jawaban dari pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah baik teman-teman, hari ini kita akan berbicara ya tentang yang namanya kelemahan. Setiap orang pasti punya kelemahan ya, termasuk saya dan teman-teman sekalian. Nah kelemahan itu adalah suatu keterbatasan yang mungkin nggak bisa kita hindari, sudah ada dari sananya dan udah mentok. Seringkali kelemahan-kelemahan ini bisa berupa kelemahan fisik, bisa juga kelemahan dari segi mental, bisa juga kelemahan-kelemahan lainnya ya yang kita miliki saat ini dan sekali lagi mungkin nggak bisa dihindari. Tentunya kalau kita fokus pada kelemahan-kelemahan kita akan merasa sedih, kita merasa down, merasa gak enak, dan sebagainya ya. Tetapi sebenarnya yang harusnya kita lakukan adalah fokus ya. Ketika ada kelemahan, sebenarnya apa sih yang masih bisa kita kerjakan? Ini ada ayat yang bagus ya tentang kelemahan, yaitu dari 2 Korintus 12 ayat 9. Biar saya bacakan untuk teman-teman dari 2 Korintus 12 ayat 9. Baik, ini 2 Korintus 12 ayat 9 ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi di sini dibilang, Tuhan mengatakan kepada Paulus ya, bahwa cukup kelemahan itu nggak apa-apa ada, tapi karena dengan adanya kelemahan juga, kuasa Tuhan bisa terlihat. Barangkali buat kita susah ya untuk memahami ya, aduh, kelemahan buat apa ya gitu ya, untuk apa gunanya? Biarkan saya cerita satu lagi ya, ini ada satu ilustrasi yang sangat menarik untuk teman-teman sekalian. Ilustrasi ini saya ambil juga dari beberapa renungan yang masuk ke dalam WA grup saya. Terima kasih untuk yang udah mengirimkan. Ini ilustrasi yang sangat bagus. Ceritanya adalah seperti ini ya, sebentar. Baik, ini ilustrasinya ya. Di sini ada sebuah gambar nih. Ini adalah gambar ember ya. Teman-teman tentu tahu ya, tapi ember ini berbeda dengan ember lainnya. Ini ada sesuatu yang bolong ya, yang tidak bisa diperbaiki. Sehingga kalau diisi air, ember ini hanya bisa mengisi setengah, karena setengah lagi udah pasti bocor keluar ya. Nah, si ember ini ternyata dikatakan di ilustrasi itu bisa berbicara dengan pemiliknya ya. Suatu hari ember ini ngomong sama pemiliknya, aduh tuan, sepertinya saya ini udah nggak berguna lagi ya, mendingan dibuang aja deh, saya juga malu, kerja cuma setengah-setengah. Nah kita seringkali juga seperti itu ya, kita berkata pada Tuhan ya, aduh Tuhan saya malu nih, saya punya kelemahan ini, punya kelemahan itu. Ah gimana ya, kita kadang putus asa ya, seperti ember ini juga yang merasa dirinya udah rusak, udah ada sesuatu kelemahan di sini ya, nggak bisa bekerja dengan maksimal. Tapi di cerita itu diceritakan, tuannya itu lalu bilang sama ember ini, oh kalau begitu besok ketika saya ngambil air di sumur, kamu nanti lihat ya, lihat bunga-bunga yang ada di sekitar kamu. Oh ember itu lalu bilang, iya deh saya akan lihat bunga-bunga itu. Dan benar teman-teman ya, ternyata besoknya ketika tuannya bawa ember ini ke sumur, si ember ini ketika dibawa dari sumur ke rumah, dia melihat ke sekelilingnya, melihat bunga-bunga, dia merasa wah mungkin tuannya hanya mau menghibur aja kali, kasih lihat bunga-bunga. Dia memang merasa terhibur sedikit. Tapi ketika sampai di rumah dia bilang, ya saya merasa terhibur, tapi saya nggak merasa bunga-bunga itu ada artinya buat saya gitu. Nah si tuannya itu bilang, kamu lihat bunga-bunganya, kalau kamu ingat-ingat ada di sebelah mana sih? Wah ember itu lalu bilang, oh bunga-bunga itu ada di sebelah kiri sini nih. Di sebelah kiri sini banyak sekali bunga-bunganya. Tuannya lalu tanya, kalau di sebelah kanan kamu sebelah sini ada nggak bunga-bunganya? Nah, si ember itu bilang, oh kalau di sebelah sini nggak ada. Nah tuannya itu bilang, iya bunga-bunga itu tumbuh karena air nih, air bocoran yang keluar dari diri kamu nih, dari ember yang pecah ini, dari pecahannya keluar air bocor ini sehingga menyirami bunga-bunga itu setiap hari sehingga mereka bisa tumbuh dengan bagus. Sedangkan di daerah sini yang nggak ada bocornya justru tidak ada bunga-bunga yang tumbuh. Makanya tuannya bilang, walaupun kamu punya kelemahan, tapi ternyata kamu bermanfaat buat lingkungan sekitar. Ternyata bunga-bunga itu bisa tumbuh karena adanya kelemahan kamu. Baik, begitu juga dengan kita ya teman-teman ya. Kita merasa kelemahan kita nggak ada gunanya dan sebagainya. Tapi ternyata kalau mungkin kita berbicara dengan Tuhan, Tuhan juga akan memberikan jawaban yang sama seperti Tuhan yang tadi ya. Walaupun kamu punya kelemahan, tapi itu nggak menghalangi Tuhan untuk berkuasa dan bekerja dalam diri kamu.
Dan sebagai penutup, satu sharing saya ya. Saat ini teman-teman lihat ya, mungkin YouTube saya sudah sangat berkembang ya, dengan 300-an lebih subscriber, dengan penonton yang terus berkembang. Video kontennya juga banyak banget, dan saya yakin ini akan terus berkembang. Bahkan video-video renungan itu banyak yang bisa di atas 500, 400 yang nonton. Bahkan ada juga yang 1000-an itu ya, panggung boneka. Kalau kalian tahu, ini dulu ceritanya sebelum saya mulai YouTube channel ini, saya pernah pengen ikut suatu pelayanan online, tapi di situ akhirnya merasa tertolak. Karena di sana kemampuan saya kurang bagus gitu. Jadi saya pikir udahlah, nggak bisa gitu. Dan di sana juga mereka kurang mau menerima saya ya. Bahkan akhirnya ya udah, saya putuskan kalau begitu saya bikin sendiri aja. Dan ternyata setelah saya bikin sendiri, channel ini lebih berkembang daripada tempat di mana sebelumnya saya pengen bergabung gitu ya. Jadi di sini bisa dilihat juga dari kelemahan yang saya punya, Tuhan bisa pakai untuk berguna untuk semua orang. Dan saya yakin teman-teman di sini juga sama yang menonton, dengan berbagai kelemahan yang teman-teman punya, jangan takut. Di situ bukan suatu hal yang mematikan atau membuntukan, tetapi di situ adalah ruang bagi Tuhan untuk bekerja, membuat sesuatu yang bagus bagi teman-teman sekalian. Jadi kita tutup dengan satu ayat ini, 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Baik, mari kita berdoa untuk menutupnya, dan izinkan saya juga berdoa buat teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau bagikan untuk kami. Kami juga memahami sebagai manusia kami punya keterbatasan dan kelemahan, tapi kami juga percaya dan yakin bahwa di dalam Tuhan Yesus, Tuhan bisa menjadikan kelemahan itu suatu kekuatan bagi Tuhan untuk bekerja di dalam diri kami, untuk menghasilkan buah yang baik bagi kami maupun bagi lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik teman-teman, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Semoga semuanya tetap semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Bye-bye.